Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 1821030078. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran geografi, yaitu mengenai pengetahuan dasar geografi. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja kepada materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geografia, di mana geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan, uraian, atau deskripsi. Geografi sebagai sebuah bidang kajian dikenal sebagai berbagai istilah. Jika ditelaah dari kata asal geografi tersebut, maka geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, menguraikan, atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan bumi. Menurut Alexander von Humboldt, mengemukakan bahwa geografi identik dengan atau serupa dengan geografi fisik. Ia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan perilaku bumi dalam ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim dunia, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosfer. Materi berikutnya yaitu mengenai konsep geografi. Konsep geografi terbagi menjadi 10, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, keterkaitan keruangan. Materi selanjutnya yaitu tujuan ilmu geografi. Yang pertama adalah sikap, yaitu sikap yang ingin ditanamkan dalam diri manusia sebagai makhluk hidup, contohnya menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian pengetahuan. Tujuannya yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola, keruangan, dan proses-prosesnya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan, yaitu mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Selanjutnya yaitu ilmu pendukung geografi. Ilmu pendukung geografi terdapat 8 poin. Yang pertama geologi, kedua geomorfologi, ketiga meteorologi, keempat hidrologi, kelima klimatologi, keenam antropologi, ketujuh ekonomi, dan kedelapan demografi. Selanjutnya adalah objek studi geografi. Yang pertama adalah objek material, yaitu sasaran atau isi suatu kajian. Adapun yang termasuk objek kajian geografi adalah fenomena geosfer terdiri dari atmosfer, cuaca dan iklim, litosfer atau lapisan batuan-batuan, hidrosfer, lapisan air, biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna, dan pedosfer mempelajari tentang tanah, kemudian antroposfer, lapisan kehidupan manusia yang merupakan tema sentral di antara stefa-stefa lainnya. Kemudian objek formal. Objek formal adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Metode atau pendekatan objek formal geografi meliputi beberapa aspek, yakni aspek keruangan atau spasial, lingkungan atau ekologi, kewilayahan atau teritorial, dan aspek waktu atau temporal. Selanjutnya yaitu prinsip geografi. Prinsip geografi terbagi menjadi 4, yaitu prinsip persebaran, kedua prinsip interrelasi, ketiga prinsip deskripsi, keempat prinsip korologi. Kemudian pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Yang terakhir yaitu aspek geografi. Aspek geografi terbagi menjadi 2, yaitu aspek fisik, kemudian aspek manusia. Aspek fisik yaitu membahas tentang geosfer yang bersifat fisik, bersifat air, tanah, dan iklim dengan segala proses alamiahnya. Kemudian yang kedua adalah aspek manusia. Dalam aspek manusia yang dijadikan objek adalah manusia dengan berbagai gejalanya. Dalam geografi sosial atau manusia terdapat 4 aspek, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.